Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung ke program bagaimana strategi kita membuat properti kita bekerja keras hingga bisa menghasilkan tidak hanya 2-3% per tahun, tapi bisa menghasilkan sampai 30% per tahun. Tujuan sharing saya hari ini adalah untuk mengajak teman-teman membangun passive income, terutama melalui properti, seperti yang saya lakukan. Karena ternyata membangun passive income itu luar biasa sekali, apalagi melalui properti. Banyak orang melihat, Pak, properti kan investasinya mahal. Tapi setelah saya jalani sendiri, kalau kita menguasai ilmunya, ya bagus kalau kita punya modal. Tapi kalau nggak punya modal pun sebenarnya tidak ada masalah, karena dengan keahlian dan keterampilan untuk mencari pembiayaan, maka kita bisa dengan modal sekecil-kecilnya dalam berinvestasi properti ini. Nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Saya menyebutnya passive income property. Nah, properti penghasil passive income itu apa sih? Seperti kita ketahui, passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja dan rutin terus-menerus. Nah, kalau properti penghasil passive income apa? Ya properti yang menghasilkan income sehingga kita nggak perlu bekerja. Contoh, kita memiliki properti, rumah, ruko, kemudian kita sewakan. Nah, ketika kita sewakan, kita tidak perlu bekerja, income dari sewa tersebut akan mengalir ke kita. Kalau punya 1, kalau punya 2, punya 3, apalagi sampai punya 12. Luar biasa sekali passive income yang dihasilkan dari sana. Bulan pertama, sewa dari properti pertama. Bulan kedua, sewa dari properti kedua. Bulan ketiga, sewa dari properti ketiga, dan seterusnya, sehingga setiap bulan kita mendapatkan passive income. Tujuan akhirnya ke sana, teman-teman. Selain disewakan, bisa juga dengan mendirikan bisnis autopilot di atas properti tersebut. Banyak bisnis-bisnis autopilot, termasuk franchise, tapi tidak semua franchise ya, jadi teman-teman harus pilih-pilih dengan hati-hati, mana yang cocok, mana yang tidak. Dengan adanya bisnis yang autopilot, kita tidak perlu repot, maka kita bisa memiliki banyak properti, dan properti tersebut tetap bisa menghasilkan passive income bagi kita. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya memiliki beberapa properti, ada yang di Jakarta, ada yang di Jabodetabek, ada yang di Banten, Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Sulawesi dan Sumatera. Saya tidak perlu pusing memikirkan properti-properti tersebut. Properti-properti tersebut tetap akan menghasilkan income untuk saya, karena properti tersebut di atasnya ada bisnis franchise yang sistematis, sehingga tetap bisa berjalan sendiri tanpa perlu campur tangan saya terlalu dalam. Nah, teman-teman, bagaimana cara saya memulai investasi properti ini? Saya berikan gambaran sekarang supaya teman-teman mendapat gambaran apa yang saya lakukan. Paling enak kan tinggal contoh apa yang saya salah, teman-teman jangan tiru. Apa yang saya sudah tepat atau cocok untuk teman-teman, silahkan teman-teman tiru atau teman-teman perbaiki lagi supaya bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman. Saya lulus kuliah tahun 97. Waktu itu pertama kali saya menjadi karyawan, dan kebetulan saya beruntung sekali karena 97 saya lulus kuliah bekerja di perusahaan keuangan. Walaupun background saya bukan kuliah di keuangan, tapi saya bekerja di perusahaan keuangan, sehingga di sana saya belajar banyak tentang bagaimana menganalisa proyek, bagaimana mencari pembiayaannya, dan bagaimana mengelola pembiayaan tersebut agar objek yang dibiayai ini bisa menutup angsurannya sendiri, bisa lebih besar dari angsurannya sendiri, sehingga kita tidak perlu pusing untuk memikirkan angsuran dari objek yang dibiayai tersebut. 97 saya mulai bekerja sampai tahun 2001. 2001 saya pindah ke perusahaan multinasional, dan waktu itu gaji saya luar biasa, saya sangat puas. Kira-kira 11 kali UMR. Ya, kalau UMR sekarang 4,5 juta, ya berarti mungkin income saya kalau hari ini 4,5 juta kali 11. Luar biasa, jumlah yang luar biasa sekali. Apalagi untuk anak muda waktu itu yang masih berumur di bawah 30 tahun, jumlahnya sangat luar biasa. Dan fasilitas yang diberikan perusahaan tersebut luar biasa juga, jalan-jalan ke luar negeri, biaya entertain klien,
macam-macam fasilitas termasuk tunjangan handphone, tunjangan operasional yang menurut saya luar biasa. Nah, semua itu berubah ketika tahun 2001 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Mr. Robert Kiyosaki. Waktu membaca buku itu, saya berpikir bahwa untuk menjadi kaya tidak bisa menjadi karyawan, harus menjadi pengusaha. Itu salah. Kalau menurut saya hari ini saya ngomong salah. Tapi waktu itu saya menganggap bahwa itu benar, bahwa saya kalau mau kaya, setiap orang pasti pengen kaya kan. Kalau pengen kaya harus jadi pengusaha. Akhirnya tahun 2002 saya resign dari pekerjaan yang sudah memberikan gaji besar tersebut, saya resign. Waktu itu banyak yang heran juga, ngapain Pipo kok resign, gaji sebesar itu kok resign, kenapa? Tapi saya bilang, saya ingin kaya. Dan ternyata saya mulai bisnis ngawur sekali, ngaco sekali. Mulai dari bisnis alat pertanian, orang IT, kerja di pertanian, nggak jelas. Mulai dari nol lagi. Mencari network baru lagi, belajar ilmu baru lagi, banyak hal-hal yang menurut saya mubazir. Nggak sukses, jual peralatan elektronik, pengering baju, kemudian jual peralatan bayi, tas bayi, popok, nggak laku juga. Jual barang-barang promosi ke perusahaan-perusahaan, nggak laku juga. Jual piring melamin, jual kipas angin, jual baterai, jual sikat gigi elektrik, pokoknya palu gada. Apa lu mau, gue ada. 2003 sampai 2008 saya bisnis sendiri dan saya tidak menemukan apa yang saya cari, yaitu pengen kaya. 2008 akhirnya malah saya ditipu. Invoice 200 juta tidak dibayar oleh klien. Padahal omset waktu itu 60 juta per bulan, tapi saya ketipu 200 juta tidak dibayar atau 3 bulan omset tidak dibayar sehingga saya 2008 bangkrut. Untungnya teman-teman, untungnya 2005 saya baca lagi buku Rich Dad Poor Dad. Kenapa buku yang laris ini kok malah saya baca jadi saya bangkrut? Ternyata saya baca buku Rich Dad Poor Dad lagi. Buku Rich Dad Poor Dad tidak mengajarkan orang jadi pengusaha. Buku Rich Dad Poor Dad mengajarkan orang membangun passive income atau income yang didapat tanpa bekerja, rutin, dan terus-menerus dalam jangka panjang tetap mendapatkan income tersebut. Di buku tersebut dicontohkan Robert Kiyosaki membeli rumah sewa, kemudian income dari sewa tersebut dipakai untuk membayar angsuran. Intinya seperti itu teman-teman. Oh, 2005 saya sadar, ternyata saya salah jalan. Berarti saya mulai dari awal lagi, saya belajar cara mencari properti. 2005 saya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Pertama rumah sewa, seperti yang dicontohkan oleh Robert Kiyosaki tersebut. Ternyata nggak ketemu teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ketemu, teman-teman boleh info ke saya. Saya nggak ketemu, ada rumah sewa di Indonesia yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, tapi waktu saya sedang tahun 2005 itu, saya datang ke jemput cewek yang paling cakep sedunia, yang sekarang jadi istri saya, di kos-kosan, saya jadi kepikir, kalau rumah sewa mungkin nggak bisa ya. Tapi ngelihat kos itu ada 300 kamar, satu kamar 1 juta, berarti orang ini terima 300 juta. Wow, ini mungkin jawaban dari buku Rich Dad Poor Dad tersebut. 2005 saya mulai cari juga kos-kosan atau kontrakan. Cari kos-kosan atau kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran. Ternyata ketemu. Waktu itu saya ketemu di Perumnas Karawaci, Tangerang. Kontrakan harganya 550 juta, cicilannya kurang lebih 7 juta per bulan, tapi income dari kontrakan tersebut 11 juta. Jadi 4 juta lebih daripada angsurannya, alias cash flow-nya positif, karena income lebih besar dari angsuran. Properti itu kontrakan terdiri dari 20 pintu, masing-masing pintu membayar 550.000 per bulan ke pemilik, dan ada kios di bawah, di lantai 1. Mau dibeli teman-teman?
pengennya beli, tapi saya nggak bisa beli. Kenapa? 2005 saya nggak punya uang sama sekali. Uangnya habis untuk beli barang, untuk invoice, segala macam, sehingga tabungan tipis sekali. Padahal diperlukan DP 100 juta untuk properti tersebut, lebih dari 100 juta. Jadi properti tersebut saya sudah tinggalkan, tapi ilmunya sekarang sudah lebih lengkap lagi. Tadinya sudah ngerti bahwa cari properti yang menghasilkan passive income. Disewakan, contohnya. Terus kemudian sudah ketemu passive income-nya harus lebih besar dari angsuran. Sudah ketemu juga. Tinggal sekarang satu lagi nih, DP. DP-nya masih belum punya. 2005 sampai 2008 saya belajar cara mencari DP. Semua seminar-seminar saya ikutin. Beli CD, beli macam-macam buku untuk cari tahu bagaimana caranya DP bisa sekecil-kecilnya atau bahkan nol. Baru tahun 2008 akhirnya ketika ikut seminar, oh iya ya ternyata DP nol seperti itu ya. Ternyata bisa. Februari 2008 saya ketemu kuncinya, sehingga sekarang ilmunya lengkap. Cari properti yang ada passive income-nya lebih besar dari angsuran, atau cash flow-nya positif, dan yang terakhir DP-nya 0. Dan ini saya praktekkan, Februari 2008 sudah lengkap, akhirnya Juni atau Juli 2008 saya membeli properti pertama saya. Sebuah ruko di Tangerang yang saya ubah menjadi kos. 2009, waktu pameran franchise, saya mencoba membeli minimarket waralaba pertama saya. Sehingga 2009, saya membeli minimarket waralaba pertama saya di Jawa Timur. Tapi itu pun ternyata masih salah, teman-teman. Jadi proses belajar itu butuh waktu, teman-teman, tidak bisa langsung instan, dan pengalaman itu menjadi salah satu hal yang sangat berharga. 2009 minimarket pertama di Jawa Timur, hasilnya oke, teman-teman, 11 juta sampai 13 juta per bulan, oke, teman-teman. Tapi salahnya adalah tanahnya sewa. Jadi 2009 saya tahu, oh ternyata minimarket waralaba tidak boleh sewa, harusnya beli. Jadi 2010 saya membeli minimarket waralaba pertama saya, tepatnya membeli properti ya, ruko yang di samping kos yang tadi 2008 tadi, ada ruko dijual, saya beli, kemudian dipakai untuk minimarket waralaba. Itu menjadi minimarket waralaba pertama saya yang tanahnya beli juga. Sehingga akhirnya dari 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad, baru 2010 saya menganggap bahwa apa yang tertulis di buku Rich Dad Poor Dad tadi, cari properti yang menghasilkan passive income-nya lebih besar dari angsuran, benar-benar sudah bisa saya praktekkan tahun 2010. Sejak 2010 terus saya ngebut. Sampai hari ini saya tetap membangun properti-properti yang menghasilkan passive income. Hari ini tidak hanya minimarket waralaba. Ada minimarket waralaba. Memang saya bisa dibilang 90% bahkan 95% properti saya minimarket waralaba. Karena saya melihat itu adalah yang paling stabil, sistemnya rapi, dan bisa di mana aja. Tapi selain minimarket waralaba, saya juga ada kos, ada warteg, warung Tegal. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin paham ya. Kalau yang di luar Jakarta mungkin ya warung nasi, teman-teman. Ada juga toko ban motor. Dan semua ini dikelola oleh operator. Jadi saya tetap bertumpu atau fokus ke propertinya. Sementara bisnis biar operator yang lebih pengalaman, lebih ahli, lebih pintar daripada kita, mereka yang mengoperasikan. Saya tetap fokus ke propertinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu menginspirasi teman-teman untuk ke chapter-chapter selanjutnya dari e-learning ini. Kita ketemu di chapter selanjutnya.